Nah, birahi bisa didapat dari asupan extra fooding ataupun EF ya teman-teman, seperti jangkrik, kroto, ulat Hongkong dalam porsi yang memadai ya teman-teman, ataupun dalam porsi yang sesuai dengan karakter. Nah, selanjutnya untuk emosi bisa dimaksimalkan dengan durasi penjemuran yang cukup lama ya teman-teman, ataupun sesuai. Lalu pengrodongan ya teman-teman, sesuaikan dengan karakter, bisa full krodong ataupun diablak lalu setengah hari di full krodong, atau bisa menggunakan full krodong ya teman-teman. Nah, dan pemberian extra fooding yang bersifat panas seperti ulat Hongkong. Nah, sedangkan stamina bisa didapatkan dari asupan extra fooding juga ya teman-teman, yang cukup dan pengumbaran yang teratur teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ciri-ciri murai batu yang sedang birahi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ya teman-teman tentang ciri-ciri murai batu yang birahi, over birahi, dan juga over emosi. Di video sebelumnya kalian bisa klik di bagian kanan atas, nanti akan otomatis masuk ke video tersebut. Nah, kita lanjut ciri-ciri murai batu yang sedang birahi. Ciri-ciri yang pertama ya teman-teman, jika murai batu kalian ini melihat musuh, cenderung mengeluarkan suara-suara kecil dengan gaya merayu, menaik turunkan kepalanya, dan sering turun ke dasar sangkar. Nah, sering terlihat mematuk-matuk sesuatu ya teman-teman, seperti melampiaskan birahi, seperti jeruji dan ornamen sangkar lainnya ya teman-teman. Dan selanjutnya, jika murai batu kalian digoda, biasanya akan langsung turun ke dasar sangkar sambil membuka sayap ya teman-teman, atau ngelowo, atau bisa kita juga sebutkan murai batu nge-Batman ya teman-teman. Nah, sedangkan ciri-ciri murai batu yang over emosi, jika melihat musuh dari dekat akan menerjang sangkar atau nabrak ruji ya teman-teman, seperti ingin menerkam lawannya ya teman-teman. Biasanya buka sayap ya teman-teman jika murai batu kalian ini sangat over emosi. Nah, selanjutnya sering mencabu-cabukan ekornya dan lebih sering memainkan suara kretekannya dengan jelas dan keras ya teman-teman. Dan yang keempat, tidak membuka sayap ya teman-teman. Jadi berbeda ya teman-teman, jika murai batu melihat musuh dari dekat, dia akan membuka sayap ya teman-teman, dan menerjang langsung ataupun nabrakin uji. Jika dari kejauhan, dia akan pasang badan seperti sayapnya itu menyilang ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke settingan murai batu menjelang lomba ya teman-teman. Nah, sebaiknya 2 minggu sebelum lomba ataupun latber, burung murai batu kalian harus dipersiapkan dengan matang teman-teman, baik dari tingkat birahi, emosi maupun staminanya sebelum turun lapangan. Nah, pada minggu pertama perawatan masih seperti biasa ya teman-teman, hanya extra fooding yang digenjot ya teman-teman, ataupun dinaikkan untuk meningkatkan birahinya. Nah, extra fooding yang diberikan tergantung kebiasaan dan sesuai dengan trial error yang sudah dicoba selama ini, ataupun dengan sesuai ataupun disesuaikan dengan karakternya ya teman-teman. Karena kalian yang lebih tahu karakter murai batu kalian, jadi kalian yang lebih tahu cara settingnya ya teman-teman untuk hariannya ya teman-teman. Nah, untuk minggu kedua perawatannya mulai ditakar sesuai dampak yang terjadi ya teman-teman. Jadi kalian harus melihat kondisi murai batu kalian ya teman-teman. Jadi tidak harus mengikuti cara A, B, C ya teman-teman. Kalian bisa mendikte sendiri murai batu kalian ini maunya seperti apa, settingannya itu bagaimana ya teman-teman. Nah, sesuai dampak yang terjadi pada murai batu yang akan dilombakan tersebut ya teman-teman. Pada minggu ini setting tingkat birahinya, jika over birahi ataupun OB, biasanya murai batu akan sering
ngeruji, dan pada saat pagi ataupun subuh gacornya berlebihan ya teman-teman. Jadi murai batu kalian ini akan membuang-buang tenaganya pada saat pagi hari karena OB ya teman-teman. Itulah penyebabnya. Jika kalian mempunyai murai batu kalian ini ketika subuh ataupun pagi sangat gacor sekali, namun ketika digantangkan kerjanya kurang maksimal ya teman-teman. Nah, pada minggu kedua kita harus benar-benar jeli mengamati perkembangannya ya teman-teman, ataupun mendikte perkembangan burung murai batu kalian. Nah, jika murai batu terlalu birahi, porsi pemberian ekstra fooding dikurangi ya teman-teman, sedikit dikurangi, ditambah mandi pada sore hari serta kerodong double dan tidak masuk kandang umbaran lagi ya teman-teman untuk menyimpan tenaganya. Jadi kita mengkerodong double ini fungsinya untuk meredam ya teman-teman, meredam emosinya yang berlebihan ya teman-teman. Jadi tidak buang-buang tenaga ya teman-teman ketika kita akan menggantangnya ya teman-teman. Nah, tapi jika masih kurang birahi, porsi pemberian ekstra fooding bisa ditambah dan durasi penjemuran bisa ditingkatkan lagi ya teman-teman. Nah, untuk settingan jangkrik bisa dinaikkan mulai dari H-3 sebelum lomba sebagai bekal ataupun simpanan tenaga, dan pada H-1 sebelum lomba kita full kerodong ya teman-teman burung murai batu kita ini ya. Nah, selebihnya untuk ulat Hongkong ataupun ekstra fooding lainnya seperti kroto, pemberiannya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing murai batu kalian. Karena satu jenis ekstra fooding ataupun EF tidak bisa disamaratakan untuk semua individu burung murai batu ataupun untuk semua karakter murai batu. Jadi kalian sesuaikan saja dengan karakter burung kalian masing-masing. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, settingan birahi murai batu lebih dominan dipengaruhi oleh faktor pemberian ekstra fooding atau EF, sedangkan tingkat emosi lebih dipengaruhi oleh penjemuran dan pengerodongan ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan settingan yang tepat kita harus berani melakukan trial error ya teman-teman, sehingga kita tahu apa jenis ekstra foodingnya yang cocok untuk murai batu kita yang kita rawat, tentunya beberapa banyak takaran yang harus diberikan, dan sehingga tidak kurang dan tidak berlebihan ya teman-teman. Settingan emosi murai batu cenderung dipengaruhi oleh birahinya, artinya jika murai batu sedang dalam kondisi over birahi ataupun OB, maka akan cenderung menjadi galak, dan demikian sebaliknya ya teman-teman. Selain itu teman-teman, tingkat emosi murai batu juga bisa dipengaruhi oleh karakter dari burung itu sendiri tentunya, baik karakter bawaan maupun karakter yang muncul karena pengaruh dari perawatan sehari-hari. Nah, burung murai batu yang bertipikal emosional ataupun faktor tinggi bisa diredam dengan intensitas mandi yang lebih sering untuk mengurangi ataupun untuk menurunkan emosinya, dan juga dengan sering diumbar serta porsi pemberian kroto juga bisa diperbanyak. Nah, jika diperlukan bisa diberikan minuman larutan penyegar, tapi teman-teman penggunaannya kami tidak merekomendasikan untuk harian ya teman-teman, atau dipergunakan setiap hari. Nah, sedangkan untuk murai batu yang terkesan dingin ataupun kurang emosi atau faktornya rendah atau lambat panas, bisa disiasati dengan cara full kerodong dan tidak mandi serta memaksimalkan penjemuran ya teman-teman. Berikan juga ya teman-teman ulat Hongkong dengan porsi lebih banyak, atau bisa juga melakukan charge dengan murai batu betina ya teman-teman, atau kalian jika bingung dengan bahasanya, charge itu kita tempel dengan murai batu betina ya teman-teman. Kita pancing-pancing dengan menggunakan murai batu betina, atau kita pancing dengan untulan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikianlah sedikit informasi tentang cara mengatur birahi dan emosi murai batu kesayangan kita di rumah untuk lomba ya teman-teman, yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Nah, oke teman-teman, untuk informasi lain seputar murai batu kalian bisa klik playlist kami ya teman-teman. Silahkan klik di bagian kanan atas.
nanti kalian akan otomatis masuk ke dalam playlist kami. Kalian bisa scroll cari video yang kalian butuhkan di channel ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Giova. Salam kicauan yang meraih batu. Salam sukses untuk kita semua. Salam satu hobi.